Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi, ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji menyembah Tuhan lewat ibadah saat ini. Biarlah kita membawa persembahan syukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih atas segala kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Biarlah kami datang padamu lewat ibadah ini. Kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya dengan kekuatan-Mu, dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini bersama. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sebelum kita bangkit berdiri bersama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
kami tenang bersamamu dalam hadirat-Mu. Kami temukan damai-Mu. Sumber kekuatan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan damai-Mu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kami ada di dalam Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari bersama-sama nyanyikan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sambil mengangkat tangan kita berserah bagi Dia. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu
tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Serukan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi umat Tuhan, nyanyikan bersama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyatakan bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang. Lagi umat Tuhan, Nyatakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. sorakan haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sukacita-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah kami, di ruangan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkau memenuhi relung hati kami, sehingga tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu kalau kami boleh ada hari ini. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, dan sampaikan isi hati-Mu kepada jemaat Philadelphia yang terkasih. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, shalom. Keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia, saya ingin menyapa saudara. Saya berdoa, saudara ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna sekeluarga setiap hari. Puji Tuhan, saudara, tidak terasa kalau kita sudah berada di minggu ketiga, bulan yang ke-9, tahun 2024, tahun di mana Tuhan menjanjikan kebangkitan dan pemulihan. This is the year of revival and restoration. Katakan amin. Saya percaya saudara, hari ini kita akan diberkati dengan pengajaran firman yang akan mendidik setiap kita, mendewasakan setiap kehidupan
kita. Jemaat Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, selama 3,5 tahun saat Tuhan Yesus melayani di muka bumi, Alkitab mencatat saudara bahwa dia itu berkhotbah tentang neraka sebanyak 33 kali. Berapa saudara? 33. Artinya saudara, kurang lebih hampir setiap bulan Tuhan Yesus itu berkhotbah tentang neraka 1 kali, saudara. Bayangkan kalau saudara ke Philadelphia, tapi misalkan setiap minggu terakhir, khotbahnya itu tentang neraka. Bulan lalu neraka, bulan ini neraka, bulan depan neraka, bulan depannya lagi. Dan saudara yakin pasti tentang neraka. Kira-kira saudara masih tetap hadir dengan semangat? Atau saudara sengaja absen kalau minggu terakhir? Apakah saudara tetap ibadah dengan rajin atau jadi undur? Jadi malas, jadi tidak bersemangat lagi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus bicara tentang neraka lebih banyak dari dia bicara tentang surga, saudara? Saya percaya itu karena Tuhan Yesus rindu supaya kita, domba-dombanya, saudara, dapat luput dari tempat yang mengerikan ini, yaitu dari neraka. Ini kenapa saudara dia banyak bicara tentang neraka. Katakan yes. Bahkan saudara, Alkitab mencatat neraka itu dibahas sebanyak 67 kali, saudara. Tapi banyak gereja atau hamba Tuhan hari-hari ini tidak lagi membahas tentang neraka. Philadelphia, kita harus percaya bahwa neraka itu nyata sama seperti surga itu nyata. Saya ulangi saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita harus percaya bahwa surga itu nyata, tapi di saat yang bersamaan ada tempat yang mengerikan, tempat penyiksaan yang namanya neraka. Karena saudara, orang-orang yang tidak percaya bahwa neraka itu ada, neraka itu nyata, adalah orang-orang ateis. Yaitu orang-orang yang tidak percaya ada pencipta atau Tuhan. Sehingga mereka mau menjadi Tuhan atas hidup mereka sendiri. Yang berikutnya saudara adalah orang-orang agnostik. Yaitu mereka yang tidak tahu kalau Tuhan itu ada atau tidak. Dan juga saudara adalah orang-orang yang abu-abu. Yaitu Kristen liberal yang berkata bahwa semua akan selamat. Dan tidak akan ada konsekuensi dari ketidakpercayaan kepada Yesus dan penundukan diri kepada firman Tuhan. Bahkan saudara, orang-orang yang tidak mengerti tentang neraka itu jadi orang-orang yang apatis. Tidak peduli kalau banyak jiwa yang menuju ke neraka. Bayangkan kalau jiwa-jiwa yang kita temui di muka bumi ini, tapi kita tidak injili, kita tidak layani, kita tidak saksikan tentang Yesus, saudara. Ada di depan tahta Tuhan, lalu mereka berteriak kepada kita, kenapa kamu tidak cerita tentang Yesus ke saya dulu? Kenapa waktu aku hidup dalam dosa, kamu tidak hardik aku, kamu tidak tegur aku? Saudara, kalau kita tidak percaya ada neraka, itu membuat kita tidak mengerjakan amanat agung. Bahkan, kita pun jadi orang-orang apatis, tidak sadar betapa besar kasih Tuhan, kasih Yesus, kasih Bapa bagi kita, di mana Dia ingin kita luput dari neraka oleh karena upah dosa yang ialah maut. Itu sebabnya Dia mati, menderita, tersiksa, terhina oleh karena menggantikan posisi kita. Hari ini saudara boleh catat, saudara boleh foto. Judul khotbah saya adalah surga dan neraka. Surga dan neraka. Banyak dari kita, saudara, sudah banyak punya gambaran tentang surga. Tentu tidak sempurna, saudara. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Di surga tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesedihan. Surga itu indah, surga itu tempat kediaman Tuhan dan seterusnya. Itu sebabnya hari ini saya rindu saudara kita belajar tentang neraka dari khotbah Tuhan Yesus. Supaya kita sadar betapa luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Supaya saudara kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan.
supaya kita giat dan semangat mengerjakan amanat agung, bersaksi, dan memenangkan jiwa. Mari saudara sama-sama kita siapkan hati kita buka telinga rohani kita, dan siapkan catatan kita. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus." Berarti dia kenal, saudara. Orang yang selama ini duduk di depan rumahnya menderita itu, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam apa? Nyala api ini. Saudara, neraka adalah tempat penyiksaan kekal. Tempat yang apinya terus membara. Kalau kita pelajari saudara dalam bahasa aslinya, penyiksaan yang dialami di neraka itu adalah rasa sakit yang luar biasa karena penyakit, karena diseases. Penyiksaan di neraka saudara itu adalah penyiksaan yang menggunakan benda-benda tajam seperti jarum, seperti pisau saudara yang menusuk seluruh tubuh. Bahkan kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya saudara, penyiksaan di neraka itu digambarkan sebagai penyiksaan oleh api yang panasnya bisa melelehkan besi, saudara. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Ayat 27. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, keluargaku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ayat 29. Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Keluarga besar GB Philadelphia yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat Yesus menyampaikan ini kita perlu perhatikan bahwa ini bukan perumpamaan, saudara. Apa saudara? Ini bukan perumpamaan. This is not a parable. Apa buktinya saudara? Di sini Tuhan Yesus menyebut pribadi orang kaya. Lalu Lazarus, nama yang memang umum pada zaman itu, saudara. Dan Bapak Abraham, artinya Bapak orang percaya. Serta 6 anggota keluarganya, ayahnya, 5 saudaranya. Biasanya saudara dalam perumpamaan, tidak ada pribadi-pribadi nyata yang Tuhan Yesus sebutkan satu persatu. Sehingga bisa kita simpulkan saat Tuhan Yesus bicara dalam Lukas 16 ini saudara adalah peristiwa nyata.
Katakan yes. Bahkan saudara, Abraham berkata kepada orang kaya itu, keluargamu sudah cukup dengan kesaksian Musa dan para nabi. Artinya saudara, ada orang-orang yang sudah bersaksi, menegur, mengingatkan, supaya keluarga ini bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bukankah saudara, Musa dan para nabi itu adalah pribadi-pribadi yang pernah hidup yang nyata? Setuju dengan saya, ini bukan perumpamaan saudara, melainkan sebuah peristiwa yang Tuhan mau kita pahami, bahwa neraka itu ada, neraka itu nyata. Kalau saudara mengikuti ibadah online tidak sendirian, katakan kepada orang di samping saudara, neraka itu nyata. Hari ini saudara, ada 3 hal yang kita akan pelajari, yaitu apa saja yang dirasakan atau dialami oleh seseorang yang masuk ke neraka, saudara. Karena apa? Karena tidak memiliki juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan posisi kita, bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut dan naik ke surga. Banyak orang saudara keliru. Kita itu tanpa Tuhan pasti masuk neraka, saudara. Kita masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus, kita masuk neraka karena upah dosa yang kita sudah lakukan ialah maut. Karena dosa kita, kejahatan, kebejatan, kebobrokan kita layak terima neraka. Tapi kalau kita punya juru selamat namanya Yesus, firman Allah yang mengosongkan dirinya, kenosis, lahir jadi manusia, hidup tidak berdosa, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kita menerima keselamatan karena Dia yang menanggung segala hukuman yang layak kita terima. Hari ini saudara, kita akan belajar apa saja yang dirasakan oleh seseorang yang masuk ke neraka. Karena saudara, selain dia tidak punya juru selamat, dia juga mengira bahwa dirinya sudah selamat. Sudah lahir baru. Sudah sibuk ibadah dan pelayanan, tapi kenyataannya masih cinta dosa dan hidup dalam dosa. Ingat saudara, bukan jatuh dalam dosa, bukan terpeleset, tapi hidup dalam dosa itu sengaja merencanakan untuk berdosa. Sehingga sebetulnya dia belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, saudara boleh catat, orang yang masuk ke neraka, mereka akan terus merindukan kenyamanan dan penghiburan, tapi tidak akan pernah mendapatkannya. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Kalau kita perhatikan saudara, orang kaya ini bukan minta segelas air, saudara. Apa yang dia minta? Setetes air dari jari demi hanya untuk menyejukkan lidahnya. Betapa menderitanya saudara orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai yang mereka rindukan, yang mereka cari hanya setetes air saja. Tapi bagi mereka itu memberikan kesegaran yang luar biasa. Saya ingin saudara bayangkan baik-baik gambaran keadaan orang yang masuk ke neraka ini. Kalau saudara kita haus di tengah panasnya kota Makassar atau kota di mana saudara tinggal, minumnya itu tidak mungkin hanya sedikit. Pasti saudara akan ambil air dingin di gelas dan minum gluk-gluk-gluk. Banyak air, baru kita rasa segar, betul? Tapi kalau sampai bagi orang ini, setetes air saja dari jari bisa menghasilkan kesegaran. Setetes saja bisa membuat dia rasa untuk sekian waktu, mungkin hanya sedetik saudara. Betapa menderitanya dia selama ini. Saudara pernah sakit leher? Saudara pernah kehausan setelah lari di tengah teriknya matahari? Itu saja minum 1 gelas air dingin belum tentu puaskan rasa haus kita.
Ini hanya minta seteh-teh, saudara. Sehingga sungguh mengerikan dan tersiksa orang yang masuk ke neraka. Itu sebabnya saudara, kalau saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, kalau saudara ibadah, waktu saudara nyanyi pujian penyembahan, itu sungguh-sungguh dihayati. Jangan saudara hanya sekedar saja. Kita perlu perhatikan cara hidup kita sungguh-sungguh. Perkataan kita, perbuatan kita, postingan kita, pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita sadar betapa besar kasih Tuhan, sehingga Dia mati supaya kita tidak tersiksa di neraka, tidak lagi saudara kita hitung-hitungan waktu untuk melayani Tuhan. Aduh, tunggu dulu ya Pak, saya masih sibuk. Aduh, tunggu dulu ya Pastor, nanti kalau sudah ada waktu luang. Saudara, justru Tuhan berkati kita sehingga kita sibuk. Dia memanggil semua orang-orang yang sedang fokus kepada profesinya. Dan di tengah kesibukan itulah kita diberikan hikmat untuk bisa mengelola dan terus memperluas kerajaan surga di muka bumi. Sehingga kalau hari ini kita sadar saudara dari siksaan neraka seperti apa kita sudah ditebus dan diselamatkan. Tidak lagi saudara kita mundur hanya karena merasa kurang dihargai, kurang dipuji, tidak diberi senyum, tidak disapa dan sebagainya. Saya berdoa Philadelphia dewasa dalam iman sehingga kalau saudara tidak disapa di mall oleh sesama jemaat, saudara yang sapa dan senyum duluan. Katakan yes. Saudara, Tuhan Yesus sudah tebus kita dari dosa yang upahnya adalah maut di neraka. Harusnya saudara kita tidak lagi terus mau dilayani dalam hidup ini, tapi kita yang melayani, kita yang terlibat, kita yang mengasihi, kita yang jadi berkat, saudara. Kita yang memberi, kita yang dewasa dalam sebuah keadaan. Saya berdoa jemaat Philadelphia, kita sudah diberkati dengan keselamatan, diluputkan dari neraka. Bagian kita sekarang hidup jadi berkat yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Sebetulnya saudara sejak awal, neraka bukan tempat manusia. Apa saudara? Neraka bukan tempat manusia. Tapi karena manusia memilih ikut cara hidup si jahat, dikuasai hawa nafsu, ketamakan, kejahatan, keegoisan, dusta, pesta pora, dan seterusnya, sehingga neraka harus memperluas daerahnya, kata firman Tuhan. Yesaya 5 ayat 14. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Dalam terjemahan Amplified Version, saudara, dikatakan, therefore Sheol, the realm of the dead, itu sebabnya neraka, dunia orang mati, has increased its appetite, telah menambah nafsu makannya, and open its mouth beyond measure, dan membuka, memperluas mulutnya hingga tak terukur besarnya. Artinya saudara, neraka menambah ruangan, area, karena banyak orang yang ikut jalannya setan. Apa ciri-ciri saudara dari orang yang menuju ke neraka, kata Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, penyerobot tanah. Artinya orang yang mengambil hak orang lain. Ayat 11, pemabuk. Dari pagi sampai malam hanya mencari anggur, saudara. Ayat 12, lebih suka pesta dari ibadah. Kalau seru-seruan dibela-belain, saudara. Tapi kalau ibadah, pertemuan doa, rukun tidak diprioritaskan. Ayat 15, orang yang sombong merasa diri paling baik, paling benar, paling suci, lebih dari yang lain sehingga memandang orang lain rendah. Ayat 18, penggosip, pendusta, atau juga yang menutupi dosa, menyembunyikan dosa. Ayat 19, orang yang suka menghakimi. Ayat 20, orang yang memutar balik fakta. Ayat 21, orang yang sok pintar, tidak dapat diajar oleh firman. Ayat 22, orang yang membuat orang lain mabuk. Saudara pernah ketemu orang yang dia sendiri tidak minum, tapi semua orang dicekokin supaya mabuk, supaya melakukan hal-hal yang melakukan hal-hal yang memalukan dan bodoh. Ayat 23,
orang yang menerima suap. Saudara, semua ciri-ciri ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah lahir baru dalam Yesus. Katakan amin. Tapi kalau hari ini saudara masih hobi atau sering dengan sengaja melakukan hal-hal yang kita baru baca dalam Yesaya 5, segera bertobat sudah. Sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru, bukan dari daging tapi dari roh. Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena orang yang masuk neraka itu merindukan, mendambakan, menginginkan, memimpikan kenyamanan dan penghiburan. Tapi mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Saudara, pada mulanya neraka ini bukan tempat untuk manusia. Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kita harus sadar saudara bahwa Tuhan itu tidak menyiapkan neraka untuk kita. Yang ada adalah Dia menyiapkan surga bagi kita. Langit baru, bumi baru. Neraka saudara adalah tempat iblis, setan dan malaikat-malaikatnya. Surgalah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini kenapa Dia rela mati bagi kita. Yaitu supaya kita beroleh kehidupan kekal, saudara. Dia tersiksa supaya kita tidak harus disiksa. Itu sebabnya, saudara, sungguh-sungguhlah terima Dia, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru oleh Roh. Dari dalam hati kita benci dosa. Kita rindu hidup kudus, hidup benar. Hidup berkenan. Saya berdoa supaya seluruh jemaat Philadelphia kita tidak sia-siakan anugerah Tuhan dengan terus hidup sesuka hati kita. Sebaliknya, setiap hari kita pikul salib, kita ikut Yesus sampai Maranatha. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Ini yang pertama. Orang yang masuk neraka terus merindukan kenyamanan dan penghiburan tapi tidak pernah mendapatkannya. Yang kedua, saudara boleh catat, orang yang masuk neraka, mereka akan terus hidup dalam penyesalan, tapi tidak akan pernah bisa mengubahnya. Lukas 16 ayat 27 dan 28. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia, yaitu Lazarus, ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saudara, yang ada adalah penyesalan pada diri orang ini. Kenapa tidak ada yang cerita tentang Yesus kepadaku? Atau kalau ada, kenapa aku tolak Yesus? Kenapa aku tidak cari tahu tentang Yesus? Atau kalau sekedar terima tanpa sungguh-sungguh hidupi firman, kenapa aku tidak hidup bagi Yesus setelah Dia mati bagiku? Aku tidak sungguh-sungguh lahir baru, tapi hanya Kristen KTP. Kenapa aku hidup sesuka hati? Kenapa aku tidak bertobat, tidak berubah? Padahal Tuhan berkali-kali memberikan kesempatan, teguran, hardikan, panggilan untuk hidup benar. Harusnya dulu aku dengar pasanganku. Harusnya dulu aku dengar keluargaku. Harusnya dulu aku percaya kesaksian anakku. Mestinya dulu aku mau diajak ke gereja oleh sahabatku, oleh kerabatku, oleh teman kerjaku. Yang ada hanya penyesalan. Dan penyesalan yang lain, saudara, adalah kenapa aku tidak bawa keluargaku beribadah kepada Tuhan? Kenapa aku tidak praktik firman dan ajar anak-anakku untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh? Kenapa aku tidak terima Tuhan lalu bersaksi kepada keluargaku? Perhatikan saudara, orang kaya ini tiba-tiba jadi penginjil yang ingin mengutus misionaris kepada dunia saat dia ada di neraka. Tiba-tiba dia tidak peduli dengan kekayaannya. Dia tidak peduli dengan hartanya, uangnya, rumahnya, sertifikat tanahnya, emasnya, depositonya, mobilnya. Semua yang ia miliki melainkan satu hal. Apa saudara? Keselamatan keluarganya, supaya mereka jangan menderita di neraka seperti dirinya. Hari ini saudara, Tuhan sayang sama kita. Makanya Dia menegur kita, memanggil kita lewat firman-Nya. Jangan tunggu penyesalan, saudara. Selama masih Tuhan beri waktu bertobat,
Jangan terus hidup dengan cara dunia, tapi mengaku anak Tuhan. Selama masih ada waktu bersaksi, saudara. Pastikan saudara merenungkan firman, bangun mesbah doa, dan setelah itu bagikan makanan rohani bagi jiwa-jiwa yang lapar akan kebenaran. Bukan hanya sekedar bersosialisasi, tapi sungguh-sungguh bersaksi, saudara. Selama masih Tuhan kasih kesempatan, hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita singkat, saudara, kita sementara di dunia. Sehingga kalau kita masih hidup, kita hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Katakan amin. Tahukah saudara, Tuhan Yesus menggambarkan neraka itu dengan sebutan Gehenna. Apa saudara? Gehenna. Apa itu Gehenna? Gehenna artinya lembah hena. Lembah hena ini ada di sebuah tempat saudara, yaitu sebelah selatan dari kota tua Yerusalem. Jadi kalau kita melihat dari atap Menara Daud, ada dua lembah yang muaranya itu berjumpa tepat di pintu gerbang barat. Yang satu saudara di utara, yang satu di selatan, dan disitulah lembah hena itu berada. Saudara, di lembah hena ini selalu ada api. Kenapa? Karena di tengah musim kekeringan, orang-orang miskin yang meninggal yang tidak mampu membeli kuburan, mereka akan dikremasi di situ. Sehingga kalau kita ke sana, kita akan dapat mencium bau pembakaran yang sangat menyengat dan baunya busuk, sudah. Bahkan karena kepercayaan asing sempat masuk dari Babilonia, ada dua raja, yaitu Manasye dan Ahab yang sempat melakukan sebuah ritual, yaitu orang masih hidup, tapi hidup-hidup dicambuk, digiring untuk masuk ke dalam api yang ada di lembah hena itu. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus menyebut neraka dengan sebutan Gehenna supaya orang-orang Yahudi punya gambaran seperti apa neraka itu nanti. Yaitu sama dengan lembah hena. Ada teriakan orang-orang yang terbakar oleh api. Baunya sangat menyengat dan busuk karena api yang terus membakar orang-orang yang sudah mati. Markus 9 saudara ayat 43-44. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka Gehenna, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saudara, firman Tuhan itu bukan untuk yang sudah mati, tapi bagi yang masih hidup. Bagi saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kalau saudara dengar firman, firman ini untuk kita semua. Jangan sampai kita ada penyesalan, saudara. Bagaimana keseharian kita? Di rumah sebagai orang tua, anak, anggota keluarga, di kantor sebagai atasan bawahan, rekan kerja di kamar, sebagai suami istri di kelas, sebagai yang mengajar dan yang diajar, serta teman sebangku di balik pintu yang tertutup sebagai anak Tuhan, murid Kristus. Apa yang kita sudah lakukan bagi kerajaan surga? Apakah kita sudah ambil bagian, saudara, dalam melayani Tuhan, jadi berkat bagi jiwa-jiwa, membangun kerajaan surga di muka bumi ini, memberitakan Injil, mengubah kota bahkan kawasan? Jangan sampai justru di akhir zaman ini kita malah mundur. Dulu kita semangat, tapi sekarang kita biasa saja. Dulu kita suka cita kalau ibadah, tapi sekarang hanya jadi rutinitas. Dulu saudara kita giat bersaksi, tapi sekarang kita berat kalau harus bawa jiwa. Dan tolong dicatat saudara, Tuhan panggil kita itu untuk memuridkan, bukan untuk memindahkan. Tuhan saudara panggil kita untuk bersaksi, bukan sekedar bersosialisasi. Jangan sampai kita jago kandang, hanya jago ajak sesama Kristen. Harusnya saudara kita ke hutan rimba, bersaksi bagi kota, bagi komunitas, bagi kawasan. Katakan amin. Mari saudara, justru di ujung garis akhir ini kita lebih kuat, kita lebih giat lari bagi Tuhan. Saya berdoa tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Saudara yang belum bergabung ke komunitas rukun, bulan September, Oktober ini, kita sedang rukun revival. Gabung ke rukun, dimuridkan saudara. Bertumbuh untuk jadi pohon yang berbuah lebat, yang jadi berkat bagi begitu banyak orang. Masih banyak jiwa yang butuh kesaksian saudara.
butuh hidup saudara jadi perpanjangan tangan Tuhan. Butuh hidup saudara jadi Alkitab yang terbuka bagi mereka. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sungguh-sungguh lahir baru dan setiap hari saudara kita beri yang terbaik. Kita diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang mau berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya, saudara. Ini yang kedua, saudara. Orang yang masuk neraka, mereka akan terus hidup dalam penyesalan, tapi tidak akan pernah bisa mengubahnya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir kita belajar hari ini, saudara boleh catat. Orang yang masuk neraka, mereka akan terus menginginkan keselamatan atas keluarganya, tapi tidak akan pernah mendapatkan kepastian. Lukas 16 ayat 30 dan 31. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, Yesus sudah mati dan bangkit mengalahkan maut. Tapi bukankah hari ini masih begitu banyak orang yang tidak mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di tengah penderitaan yang tidak terbayangkan di neraka, saudara, orang-orang yang ada di sana tentu ingin keluarga mereka luput dari siksaan yang mereka sedang derita. Mereka ingin supaya keluarga mereka selamat. Tapi kenyataannya, saudara, sampai akhir hayat dari masing-masing anggota keluarga mereka, mereka tidak akan pernah punya kepastian. Apakah pasangannya, anaknya, orang tuanya, keluarganya, itu akhirnya terima Yesus dan selamat, atau harus bersama-sama dengan mereka di neraka selama-lamanya. Jemaat Philadelphia yang saya kasihi, apakah mungkin ada seorang yang ada di neraka seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, lalu dia bertanya-tanya dalam hati, akankah keluargaku selamat? Apakah mereka akan diajak ke gereja ya? Ke sentra atau ke blessing center? Apakah mungkin pas Natal atau pas ibadah Paskah mereka mampir ke ibadah karena penasaran atau karena diajak, akhirnya terima Tuhan? Apa iya temanku jemaat Philadelphia, si A atau si B, itu akan ajak anggota keluargaku ke rukun, ke ibadah, bersaksi tentang Yesus? Tapi kecil kemungkinan, toh dia saat ngobrol denganku, ngopi denganku, tidak pernah satu kali pun cerita tentang Yesus. Tidak pernah satu kali pun ajak ke gereja, ke ibadah, ke rukun. Yang sering saya lihat dia posting di sosial medianya. Saudara, apakah hari ini kita begitu tega dan secara tidak langsung saudara sedang membenci jiwa-jiwa sampai-sampai kita tahu jalan keselamatan, tapi kita tidak bagikan itu kepada mereka? Betapa egoisnya kita, saudara, kalau kita sampai simpan kabar baik tentang Yesus. Sedangkan ada awasan saja kita ingatkan teman kita. Kita sampaikan peringatan. Jangan lewat sana lagi demo, macet. Jangan pakai ini, nanti gatal. Jangan makan itu, nanti sakit dan seterusnya. Tapi masakan kita tahu jalan kebenaran? Kita tahu mereka sedang menuju jurang, tapi kita tidak teriak dan panggil mereka ke jalan yang benar. Kita tidak ulurkan tangan untuk tarik mereka kembali. Saudara, neraka itu begitu mengerikan dan menyiksa karena memang tujuannya untuk iblis dan malaikatnya. Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Dan suatu rantai besar di tangannya, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memenetrakannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu,
Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudara, Wahyu 9, 17, 11, dan 20 memberikan kita gambaran lain tentang neraka, saudara. Bahwa neraka itu adalah jurang maut. Jadi dalam bahasa Inggris, bottomless pit. Jurang yang tidak berdasar. Tidak ada dasarnya. Saya ingin saudara bayangkan. Bayangkan kalau saudara terus jatuh dan tidak pernah punya pijakan, saudara. Saudara pernah naik roller coaster? Kalau kita turun, sepertinya jantung kita ketinggalan di atas, betul? Kalau saudara turbulence di pesawat dan tiba-tiba drop beberapa ribu, saudara, itu sepertinya kita ketinggalan di atas. Rasa itu lega kalau roller coasternya kembali ke posisi normal. Kalau pesawatnya kembali ke posisi normal. Kita di bottomless pit, di jurang maut, di jurang yang tanpa dasar, terus jatuh, saudara. Perasaan itu tidak pernah hilang. Saudara terus jatuh dan tidak pernah punya pijakan. Tidak ada tempat untuk berdiri atau duduk. Tidak ada tempat untuk berpegang kepada apapun. Sungguh mengerikan, saudara. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siang malam, saudara. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara, ini gambaran yang Tuhan ingin kita tahu tentang neraka. Orang yang masuk neraka tidak henti-hentinya disiksa. Siang malam. Siksaan demi siksaan tidak berhenti. Seperti penyakit, seperti benda tajam, seperti api yang bisa melelehkan besi, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa pindah tempat, tidak bisa berpegang kepada apapun, tidak bisa istirahat dari kesakitan. Betapa jahatnya kita, saudara. Kalau kita tahu jalan ke surga, tapi kita tidak ceritakan itu kepada orang yang kita temui. Philadelphia, betapa egoisnya kita kalau kita hidup sesuka hati. Tidak peduli walaupun kita jadi sandungan. Yang penting hati puas, daging puas. Sampai-sampai orang tidak kenal Tuhan karena kita adalah wakil Tuhan yang buruk. Jangan, saudara. Saudara egois kalau tidak bersaksi. Saudara juga egois kalau saudara tidak jadi kesaksian. Saya ulangi. Saudara egois kalau tidak bersaksi. Tapi saudara juga egois kalau hidup saudara tidak jadi kesaksian. Tapi pastor, saya sudah bersaksi. Iya, saudara bersaksi yang luar masuk. Tapi saudara tidak jadi kesaksian yang di dalam keluar, saudara. Hello, kita harus bersaksi dan hidup jadi kesaksian. Katakan amin. Selama bulan September dan Oktober ini, saudara, gereja kita sedang bergerak bersama Tuhan, yaitu rukun revival. Ayo rukun-rukun bergerak, bersaksi memenangkan jiwa. Saudara yang belum ikut rukun, jangan jadi penonton, saudara. Mari ikut dalam kegerakan Tuhan. Ini akhir zaman. Saudara yang sudah dalam rukun, yes, kita harus ajak jiwa, tapi terlebih dari itu, hidup kita harus sedemikian rupa seperti Yesus, supaya jiwa-jiwa yang minta diajak, kamu ibadah di mana? Rukunmu di mana? Saya mau ikut, karena saya lihat hidupmu luar biasa. Bulan lalu, saudara, kita sudah belajar bagaimana cara bersaksi, menyediakan makanan bagi jiwa-jiwa yang lapar, dan berkata, di sini ada makanan. Dengan otoritas, dengan praktikal, dengan gambaran. Tapi di saat yang bersamaan bagaimana cara hidup kita, saudara? Apakah kita sudah mencerminkan Yesus hari lepas hari? Yes, kita harus catat firman seperti yang saudara lakukan. Yes, kita perlu posting ayat yang saudara lakukan juga. Yes, kita harus ajak jiwa ke ibadah. Saya harap saudara sudah lakukan. Yes, kita perlu ingatkan dan jemput jiwa ke gereja. Saya berdoa saudara semangat setiap minggu. Tapi terlebih saat hidup kita mencerminkan Yesus firman yang hidup itu yang buat mereka malah datang dan berkata, saya mau kenal Tuhan Yesusmu. Bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa setiap jemaat Philadelphia kita hidup sedemikian rupa ikut Yesus. Beda dari dunia. Sehingga orang-orang melihat perbedaan yang besar dan lebih banyak lagi jiwa diselamatkan lewat kesaksian hidup kita. Doa saya, kita terus diberkati untuk jadi berkat. Kita terus bersaksi memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus sampai Maranatha. Selama masih ada nafas di hidup kita, jiwa di raga kita, kita akan terus hidup buat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Dia.
surga dan neraka. Saudara, surga itu nyata, tapi neraka juga nyata. Dan orang-orang yang masuk neraka, yang pertama, mereka akan terus merindukan kenyamanan dan penghiburan, tapi tidak akan pernah mendapatkannya. Yang kedua, mereka akan terus hidup dalam penyesalan, tapi tidak akan pernah bisa merubahnya. Yang ketiga, mereka akan terus menginginkan keselamatan atas keluarganya, tapi tidak akan pernah mendapatkan kepastian. Hari ini, saudara, hanya darah Yesus yang dapat menyucikan dosa kita, sehingga kita suci dan dapat masuk ke dalam kekekalan surga. Tapi orang-orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus lahir baru, hidupnya beda dari dunia. Hidupnya tidak lagi dikuasai daging, tapi dikuasai roh. Hidupnya jadi kesaksian, bukan sandungan, jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara belum lahir baru, kalau saudara belum pernah meminta Tuhan Yesus untuk masuk dalam hatimu, untuk berkuasa atasmu. Kalau saudara belum pernah meletakkan dirimu di altar Tuhan dan setiap hari pikul salib. Mari saudara, ambil langkah iman itu sekarang. Jangan tunda untuk dibaptis. Jangan tunda untuk hidup bagi Yesus. Tertanam sungguh-sungguh di gereja lokal. Memuridkan jiwa-jiwa. Saat saudara terlebih dahulu dimuridkan di rukun. Melayani Tuhan seumur hidup kita. Dan kalau saudara sudah lama Kristen, sudah lama ikut Tuhan, tapi hidup saudara tidak berubah. Belum ada buah jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu bukan sesama Kristen, saudara. Jiwa-jiwa itu orang yang belum kenal Tuhan, tapi karena saudara terima Yesus. Belum ada buah roh yang saudara hasilkan. Mari bertobat, saudara. Kalau saudara dengar khotbah hari ini, saya pun dengar. Kita masih Tuhan beri waktu untuk bertobat. Datang pada Tuhan, rendahkan diri. Minta Tuhan ubah kita dan pakai hidup kita. Saudara, Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sudah menyelamatkan kita dari neraka. Sehingga jangan kita main-main dengan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan. Jangan kita hanya pakai topeng ibadah setiap minggu. Tapi setiap hari kita hidup jahat seperti iblis. Mari saudara, kita bawa lebih banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Hidupi firman setiap hari. Dan kita jadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat dia. Hari ini, saya rindu kita sama-sama berdoa. Yang pertama bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, orang ke neraka bukan karena tidak percaya Yesus, tapi karena dosanya. Tapi waktu kita percaya Yesus, Dia yang sudah menebus, menggantikan posisi kita waktu memikul dosa. Dan yang kedua, saya rindu berdoa buat saudara yang sudah ikut Tuhan, tapi hidup saudara belum berubah. Masih dikuasai oleh dosa. Mari saudara, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru pertama kali mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus. Tertanam di gereja lokal. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, belajar firman. Dan bertumbuh dalam Kristus. Serahkan dirimu dibaptis. Mulai hari ini, engkau diselamatkan. Darah Yesus sudah menyucikan engkau. Terima keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, terima kasih Engkau sudah meluputkan kami dari penyiksaan neraka yang begitu mengerikan. Kami sadar sekarang bahwa pengorbanan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Tapi selama kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Hidup taat perintah-Mu, setiap hari bersaksi mengerjakan amanat agung. Kami berdoa Tuhan supaya keluarga kami, kantor kami, kelas kami bersaksi kepada mereka Tuhan. Urapi kami hidup benar, tidak terikat lagi oleh dosa. Sungguh-sungguh lahir baru, dan kami membawa lebih banyak jiwa kepadamu. Mampukan kami Tuhan, urapi setiap jemaat Philadelphia, sertai kami Tuhan. Terima kasih, memberkati rukun revival, selama bulan September, Oktober ini, setiap ketua kader rukun dan anggota rukun memuridkan jiwa-jiwa. Lebih banyak lagi jiwa dibaptis untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh-sungguh jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Semua gereja bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus yang kepalanya ialah Yesus sendiri untuk mengerjakan amanat agungnya sampai Maranatha. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di rukun.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara mengikuti ibadah ini, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan cawan. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dosa saya, dosa saudara. Supaya setiap kita yang percaya kepada Kristus menerima anugerah keselamatan, kepastian hidup kekal menjadi bagian setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian sukacitaku penuh. Sukacitaku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud
kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari katakan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang memberkati hidup kami. Kami belajar untuk mempersembahkan hidup yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh membawa korban pujian penyembahan kepada Tuhan. Biar itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Mengurapi hamba-Mu juga yang sudah menjadi saluran berkat. Membawakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau terus pakai lebih lagi. Menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya lewat pelayanan hamba-Mu lebih banyak jiwa yang didewasakan kehidupan iman mereka. Yang belum mengenal Tuhan mendapat kasih anugerah diselamatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Kesaksian hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Persembahan mereka diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.